wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan salat duhur secara berjamaah dilanjutkan dengan tausiah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, tema yang diangkat pada kesempatan kajian pada siang hari ini adalah pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT. Bahwa manusia dan termasuk jin, wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya manusia dengan seluruh kenikmatan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Setelah memberikan kenikmatan yang sempurna, tentu saja manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita diberikan anugerah kehidupan semacam ini, setelah itu meninggal, selesai sudah persoalan. Tidak. Sebagai hamba diciptakan Allah dan Allah memberikan garisan, aku ciptakan engkau di dunia. Untuk apa? Untuk beribadah. Dan setelah itu, karena dunia adalah ladang ibadah, pertanggungjawabannya besok di yaumul qiyamah. Sehingga sekecil apapun atau apalagi besar, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada hari sidang pertanggungjawaban Allah SWT. Hal itu sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia nanti akan menjadi pesakitan sebagai terdakwa di hadapan Allah SWT. Ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Maryam 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan mereka semua akan menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, nanti menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak bersama keluarga dan sebagainya. Dan manusia akan diajak oleh Allah untuk berbicara secara langsung tanpa perantara. Ditegaskan di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, tidak seorang pun dari kamu melainkan diajak berbicara oleh Tuhannya, dan tiada seorang pun perantara di antaranya. Masing-masing dia akan diajak bicara satu persatu. Subhanallah. Lalu manusia juga akan mempertanggungjawabannya tentang amal perbuatannya. Masing-masing ketika di dunia dia berbuat amal kebajikan atau berbuat amal kejahatan. Allah taziru waziratun wisra ukhra wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya tidak ada orang yang diperoleh oleh manusia melainkan apa yang diamalkannya. Dosa titipan, saya akan menanggung dosa orang lain, tidak ada. Masing-masing sendiri.
Tidak bisa diwakilkan. Pada ayat lain di dalam surat Luqman ayat 16 Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha in taku misqalan habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati wal ard ya ayatin bihallahu innallaha latiful khabir." Hei anakku, sesungguhnya jika ada amal itu seberat biji sawi. Biji sawi ini kan kecil sekali. Hei anakku, sesungguhnya jika ada amal walaupun seberat biji sawi dan ia berada di batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya karena Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Walaupun ada sekecil, amma ya'mal misqal dzarratin khairan yara, amma ya'mal misqal dzarratin syarran yara. Apabila ada seberat zarah pun amal kebajikan, Allah akan mengangkat. Dan apabila ada seberat biji sawi pun perbuatan kejahatan, juga Allah akan membalasinya dengan adil, tidak ada adil. Oleh karena itu ketika manusia di dunia silakan berbuat kejahatan, silakan berbuat kemungkaran, dan silakan berbuat aniaya. Pada saatnya masing-masing diri akan mempertanggungjawabkan ketika hidup di dunia, dan balasannya bagi yang berbuat kebajikan, amal soleh dan akhir bi husnul khotimah adalah surga yang dijanjikan. Akan tetapi manakala dia tidak berbuat kebajikan, sebaliknya berbuat kejahatan, sungguh azab Allah sangat pedih. Ini oleh karena itu kita wajib waspada. Setelah kita diberikan anugerah kehidupan, kita yakin. Dan memang kalau sebuah pertanyaan kecil, apakah mungkin kalau kita diberikan dengan enak begini dan sebagainya tidak akan ada pertanggung jawab? Pasti ada. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, ya jelas, karena itu memang kita bagi orang beriman harus percaya dengan ayat-ayat Allah. Tapi ada orang yang tidak percaya di luar sana tentang hari kemudian. Tapi akan lebih utama mari kita sebagai orang beriman wajib mengimani dan mempercayai tentang ayat Allah, dan ini adalah pasti. Sedangkan pada saat di yaumul mahsyar, di pengadilan Allah SWT, di sana tuh ada tamsil, gambaran susunan pengadilannya, susunan pengadilan di akhirat. Sebagai hakim, sebagai terdakwa, maupun sebagai jaksa. Siapa sebagai hakimnya? Allah sendiri yang sebagai hakim. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati. Allah akan menghakimi di antara kamu pada hari kiamat. Allah langsung, tidak ada. Kalau di dunia silakan mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan karena itu adalah produk manusia, biasanya terjadi sengketa. Tidak mutlak, walaupun itu hukumnya adalah sudah mengikat, tapi bisa salah, bisa benar, ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, karena itu produk manusia. Mahkamah konstitusi akhirat adalah langsung Allah. Maka al-haqqu min rabbikum wa la takuna minal mumtarin. Al-haqqu, barang siapa yang udah hak. Sedangkan sebagai terdakwa siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia untuk beribadah. Lalu sebagai jaksa siapa? Sebagai jaksa adalah malaikat raqib dan atid. Jaksa pembela, jaksa pemberat. Oleh karena itu kita harus waspada, karena ada catatan baik dan catatan buruk. Ada sebagai jaksa, pemberat dan ringankan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqiban wa atid. Raqib dan atid. Tidak satupun perkataan yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk.
Sehingga silakan di dunia mau mungkir, silakan di dunia mau main-main, silakan, tapi catatan amal baik dan buruk tidak pernah hilang. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kami, tangan mereka, dan masing-masing mempertanggungjawabkan ini. Mulutnya ditutup, tapi organ tubuhnya mempertanggungjawabkan masing-masing. Ketika diberikan kaki, pada saat itu tugas kaki tahu menuju kemana, tangan memegang apa yang mereka kerjakan pada saat itu. Ini surat Yasin yang kita familiar sekali di situ. Pada hari ini aku tutup mulutmu, dan masing-masing ini mempertanggungjawabkan, memberikan kesaksian. Kalau di sini di dunia yang memberikan kesaksian mau benar atau salah, bagi orang lain mungkin tidak tahu, oh ini benar, kesaksian benar atau tidak. Siapa yang cerdas, yang pandai memainkan kata-kata, memainkan ungkapan dan sebagainya, bisa jadi. Tapi di akhirat, kesaksian yang tidak mungkin berbohong, tangan, mata, telinga, kaki, dan semuanya masing-masing pada saat itu mengerjakan apa? Oh, pada saat itu mengambil buah mangga, kakinya digunakan. Mangga siapa? Mangga orang. Ternyata yang makan siapa? Tangan memegang. Semuanya semua bersaksi. Lalu yang menjadi saksi siapa? Yang menjadi saksi yang pertama adalah anggota badan sendiri. Ya. Dan pada hari lidah mereka dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, dan menjadi saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24. Saksinya masing-masing, tangan mereka dan sebagainya. Lalu saksi yang berikutnya adalah kitab catatan amal baik dan buruk. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikannya pengadilan akhirat bagi orang-orang tidak beriman pada saat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, sebenarnya hal yang biasa, karena masing-masing akan mempertanggungjawabkannya dan akan dibela oleh masing-masing apa yang telah dilaksanakan oleh organ tubuh kita ketika di dunia ini untuk kebaikan. Oh, tangan saya digunakan untuk menolong manusia, sesama manusia. Kaki saya digunakan melangkah untuk bekerja mencari nafkah karena Allah. Oh, mata saya digunakan untuk melihat sesuatu agar kita memperoleh kebajikan dan lain sebagainya. Untuk beribadah, untuk mensucikan dan lain sebagainya. Dan saksi yang berikutnya adalah bumi, ya. Bahwa sesungguhnya bumi akan memberikan persaksian terhadap tiap hamba, baik laki-laki atau tentang apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan disaksikan oleh bumi yang melihatnya ketika di dunia berjalan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Bumi menerangkan dalam firman Allah, bi anna rabbaka awkhalaha, karena Tuhan engkau telah memberikan kepadanya. Bi anna rabbaka awkhalaha, Tuhan Allah SWT memberikan kepadanya dan memberikan kemampuan untuk pada bumi untuk melihatnya. Emang bumi yang diinjak, yang kita laksanakan selama ini, dia akan begitu saja? Tidak. Besok di yaumul qiyamah akan memberikan keterangan-keterangan. Oleh karena itu tidak ada sejengkal pun, sedikit pun, barang sekata pun dan sebagainya yang lepas dari kontrol Allah, dan itu adalah semua persaksian yang adil, maha adil. Karena itu disebut pengadilan yang maha adil. Kalau di dunia adalah ada pengadilan yang paling tinggi, tapi belum tentu maha adil dan belum tentu adil. Adil bagi yang diuntungkan, mungkin tidak adil bagi yang tidak diuntungkan. Dan termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at kullu nafsin ma'a sa'ikun wa syahidun, dan tiap-tiap jiwa akan datang menghadap Allah sedang bersamanya ada seorang pengiring dan seorang saksi, yaitu
Yang dimaksud pengiring dan saksi adalah malaikat Allah yang akan mengiringi. Selain buku yang diterima amal baik dan buruk, tapi malaikat Allah akan menyaksikan, mengiringi. Oleh karena itu, jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah SWT, begitu bagi orang yang tidak beriman mengerikannya, tapi bagi orang beriman hal yang biasa, tapi yang penting sesuai dengan kehendak Allah SWT, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menikmati dunia seisinya hanya untuk beribadah, dan semua yang kita rasakan di dunia ini niatnya karena ibadah, insya Allah menjadi ladang ibadah dan menjadi ladang pengabdian, termasuk bagi kita seorang prajurit, seorang ASN, seorang pedagang, pengusaha, semua dan sebagainya, semua tergantung pada niat. Dan vonisnya yang diberikan oleh Allah SWT pada hari pengadilan adalah dua, surga dan neraka. Apabila ternyata amal baik yang diterima di bukunya lebih berat, dan ternyata pertanggungjawabannya itu benar, dan pembelaan yang dari masing-masing termasuk dari malaikat itu benar, insya Allah tangan kanan berat, insya Allah ilal jannah. Akan tapi ternyata ketika di dunia selalu berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat kejahatan, jauh dari Allah SWT, ternyata buku yang diterima tangan kiri, ciriannya tangan kiri Allah lebih berat, dan dia pendampingnya malaikat yang marah, yang menunjukkan bahwa dia adalah perbuat dosa lebih banyak, maka dia akan digiring kepada ilanar. Tinggal pilih kanan dan kiri. Semoga jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dan esok di hari kiamat ketika menghadapi pengadilan Allah SWT mendapatkan ahlul jannah dan mendapatkan surga yang janjikan Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan di dalam materi pada kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Mari kita senantiasa istiqomah beribadah, istiqomah dalam menjalani ibadah, dan istiqomah dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan pengabdian kita, baik mencari nafkah, mencari karunia Allah dan sebagainya, terutama dalam pendekatan diri pada Allah SWT. Insya Allah, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan akhir dalam kehidupan kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT, akhir bi husnil khatimah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.